Halo semuanya, selamat datang di video presentasi dari kelompok 2. Kali ini kita bakal kupas tuntas materi uji Ci-Kuadrat dengan cara yang simple dan gak ngebosenin. Yuk, siapkan catatan kalian dan tonton sampai habis. Oke, langsung saja kita mulai. Halo rekan-rekan mahasiswa, para analis, dan selamat datang di sesi pembahasan kita kali ini. Senang sekali bisa kembali membedah topik statistik bareng kalian. Nah, di materi analitik kita hari ini, kita bakal menyelami satu topik yang jujur aja namanya seringkali bikin orang ngeri duluan. Uji Ci-Kuadrat. Kedengarannya kompleks banget kan? Tapi percaya deh, ini sebenarnya salah satu alat paling elegan dan paling mendasar yang bakal sering kalian pakai di dunia statistika. Baik kalian ini mahasiswa akuntansi, bisnis, atau peneliti di lapangan, kalian pasti bakal ketemu yang namanya data. Dan seringkali data itu bentuknya bukan angka mutlak, melainkan kategori. Kayak label gitu. Nah, uji Ci-Kuadrat ini ibarat senjata pamungkas kita buat mendeteksi hubungan persembunyi di balik data-data kategorik tadi. Hari ini kita nggak cuma mau sekedar ngafalin rumus ya, kita bakal bongkar habis logikanya, sampai kalian benar-benar paham sampai ke akarnya. Udah siap? Yuk kita mulai. Biar nggak nyasar, ini peta jalan kita untuk pembahasan kali ini. Kita mulai dari konsep intinya, lalu kita bedah anatomi rumusnya biar nggak kelihatan seram, masuk ke aturan mainnya, coba praktek di studi kasus, dan terakhir kita tarik kesimpulan dari angka-angkanya. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Mari kita bangun pondasi pemahaman kita tentang konsep intinya dulu. Kunci utama dari Ci-Kuadrat ini ada pada dua kata aja, non-parametrik dan kategorik. Gini, dalam statistik tradisional yang sering kalian pelajari, kita biasanya berasumsi data itu terdistribusi normal kan? Bentuknya kayak kurva lonceng yang mulus rapi, itu namanya uji parametrik. Tapi gimana kalau di dunia nyata data kalian nggak normal? Atau gimana kalau datanya itu bahkan bukan rentang angka, melainkan cuma nama, kategori, atau data nominal? Contohnya nih, data jenis kelamin, pria dan wanita. Atau di audit, statusnya cuma patuh atau tidak patuh, nggak ada angka di situ. Nah, di titik inilah uji Ci-Kuadrat jadi pahlawan kita. Berdasarkan berbagai literatur yang kita kaji, uji ini memang dirancang khusus buat ngukur signifikansi hubungan antar variabel kualitatif tadi, tanpa perlu pusing mikirin bentuk kurva populasinya. Fleksibel banget kan? Kalau kalian perhatikan, setiap pengujian statistik itu sebenarnya kayak pertandingan antara dua ide. Di satu sisi, kita punya hipotesis 0, atau yang biasa kita sebut H0. H0 ini karakternya sangat skeptis. Dia selalu berasumsi begini, dua variabel ini independen kok, nggak ada hubungannya sama sekali. Kalaupun ada pola, itu murni kebetulan aja. Nah, di sisi lawannya ada hipotesis alternatif, atau H1. H1 ini maju dan berargumen keras. Enggak, pasti ada dependensi, ada hubungan signifikan secara statistik di antara dua variabel ini. Jadi tujuan dari semua hitung-hitungan repot yang bakal kita lakukan nanti itu cuma satu. Kita mau ngumpulin cukup banyak bukti dari data, supaya kita bisa dengan pedean menolak si H0 yang skeptis tadi. Oke, karena konsepnya udah nangkep, sekarang kita masuk ke bagian 2, kita bakal membedah anatomi rumusnya. Jangan kabur dulu, ini gampang kok. Nah, ini dia rumusnya. Simbol X yang dikuadratkan itu adalah Ci-Kuadrat. Kelihatannya sih ribet, tapi sebenarnya yang bikin rumus ini super menarik adalah kesederhanaannya. Inti dari persamaan ini, yang diwakili oleh huruf O dan E di bagian atas, cuma sekedar alat ukur jarak. Yap, jarak. Rumus ini secara logis cuma nanya, seberapa jauh sih bedanya antara apa yang beneran kita amati di lapangan, yaitu nilai O atau observasi, dengan apa yang secara teori kita harapkan terjadi kalau dua variabel itu benar-benar nggak ada hubungannya, yaitu nilai E atau ekspektasi. Simpelnya, kalau jarak antara realita dan harapan ini kecil banget, ya berarti emang nggak ada hubungan khusus. Tapi kalau gapnya jauh banget, wah itu sinyal kuat kalau ada sesuatu yang menarik sedang terjadi di data kalian. Terus, kalian mungkin nanya gini, Prof, kenapa sih selisih antara observasi dan harapan itu repot-repot harus dikuadratin segala? Pertanyaan bagus banget. Bayangkan gini, katakanlah di satu kelompok data, nilai observasinya lebih besar dari harapan, selisihnya positif 5. Tapi di kelompok lain, observasinya malah lebih kecil, selisihnya negatif 5. Kalau kalian langsung tambahin plus 5 sama minus 5, hasilnya 0 kan? Seolah-olah semuanya sempurna dan nggak ada deviasi sama sekali. Padahal ada. Makanya, dengan menguadratkan selisih itu, semua angka negatif paksa berubah jadi positif. Jadi tiap perbedaan, entah itu kebesaran atau kekecilan, tetap kehitung buat total skor Ci-Kuadrat kita. Terus, dibagi sama nilai harapan di bawahnya, itu fungsinya buat menstandardisasi. Kenapa? Ya karena selisih 5 poin dari skala 10 itu dampaknya jauh lebih kerasa dibanding selisih 5 poin dari skala 1000, betul kan? Pertanyaan selanjutnya,
dari mana kita dapat nilai harapan atau E tadi. Caranya elegan banget loh. Frekuensi harapan untuk satu kotak data atau sel tertentu dicari dengan ambil total observasi di baris itu, dikalikan dengan total observasi di kolomnya, terus hasilnya dibagi sama jumlah grand total semua observasi. Kedengarannya teknis, tapi secara konseptual, ini tuh cara matematis untuk membagi total sampel kita secara proporsional ke tiap kelompok, dengan asumsi dasar bahwa si hipotesis nol itu benar. Jadi lewat rumus ini, kita seakan-akan lagi nyiptain realitas alternatif, di mana sama sekali nggak ada korelasi antar variabel. Tapi ingat, matematika sekuat apapun tetap punya batas. Mari kita bahas di bagian ketiga ini, aturan dan asumsi. Ini dia aturan emasnya teman-teman, nggak bisa ditawar kalau kalian pakai uji non-parametrik ini. Pertama, pantang hukumnya ada sel yang kosong melompong. Jumlah observasi aktual nggak boleh ada yang nol. Kedua, nah ini penting buat kalian yang tabel datanya gede, lebih besar dari tabel 2x2. Ingat baik-baik, jumlah sel yang nilai harapannya kurang dari 5, itu nggak boleh lebih dari 20% dari total sel yang kalian punya. Kalau kalian nekat melanggar aturan ini, bentuk kurva Chi kuadratnya bakal meleset parah. Akibatnya, kesimpulan p-value kalian bisa totally menyesatkan. Dan yang terakhir, udah pasti data kalian harus nominal atau ordinal ya, bukan data angka rasio yang nyambung terus. Jadi pastikan selalu cek syarat ini sebelum capek-capek ngitung. Oke, teori udah cukup mumpuni. Sekarang waktunya kita mainan angka beneran. Kita masuk ke bagian 4, studi kasus. Buat teman-teman bisnis, ini mirip banget kalau kalian mau ngecek hubungan antara ukuran perusahaan sama tingkat kepatuhan audit. Tapi buat contoh kali ini, kita pakai data sederhana tentang edukasi. Kita mau lihat ada nggak sih hubungan antara tingkat kelas seorang siswa, rendah atau tinggi, dengan metode berhitung yang mereka sukai. Entah itu sempoa, metode 2, atau metode 3. Angka-angka yang ada di dalam tabel itu adalah frekuensi nyata alias nilai observasi kita. Coba lihat, ada 20 anak dari kelas rendah yang suka banget pakai sempoa. Total semua siswa yang kita observasi ada 120 orang. Kira-kira apakah tingkat kelas mempengaruhi pilihan metode mereka? Yuk kita buktikan. Sama persis kayak analis profesional, kita harus punya SOP. Langkahnya ada 4. Pertama, tentukan dulu H0 dan H1-nya. Kedua, kita hitung nilai frekuensi harapan buat ke-6 kotak tadi. Ketiga, masukin nilainya ke rumus Chi kuadrat untuk dapat angka Chi kuadrat hitung. Terakhir, kita cek titik kritis di tabel distribusi buat nentuin kesimpulan akhirnya. Gampang kan? Mari kita eksekusi langkah kedua buat satu sel dulu. Siswa kelas rendah yang suka sempoa. Masih ingat rumus nilai harapan tadi? Kita ambil total di baris kelas rendah, angkanya 75 kan? Terus kita kalikan dengan total di kolom sempoa, yaitu 30. Baru deh dibagi sama total semua siswa, 120. Yuk dihitung, 75 dikali 30, dibagi 120, yap hasilnya 18,75. Artinya apa? Kalau ternyata tingkat kelas itu emang nggak ada ngaruhnya sama metode, ya secara logika kita harusnya ngeliat ada sekitar 18-19 anak di sel ini. Tapi nyatanya kita observasi ada 20 anak. Nah, tugas kalian adalah ngelakuin hitungan yang sama persis untuk semua sel lain. Setelah itu, baru kita kuadratin selisihnya, bagi dengan nilai harapan, dan totalin semuanya buat dapat skor akhir Chi kuadrat hitung. Eits, sebelum kita buru-buru bikin kesimpulan, kita masih butuh satu angka ajaib lagi. Angka ini yang bakal nentuin bentuk kurva distribusi kita nanti. Namanya derajat bebas atau degree of freedom. Tenang, rumusnya simpel kok. Cukup jumlah kolom dikurangin 1, lalu dikalikan dengan jumlah baris yang udah dikurangin 1 juga. Kalau diaplikasikan ke tabel kita tadi, hitungannya anak SD banget nih. Kita punya 3 kolom untuk metode hitung, kurangi 1 jadi 2. Kita punya 2 baris untuk tingkat kelas, kurangi 1 ya tinggal 1. Kalikan aja 2 dengan 1 dan boom! Derajat bebas kita adalah 2. Angka 2 ini digabung dengan tingkat kesalahan yang mau kita tolerir atau alfa, misalnya kita pakai standar 5% atau 0,05, ini bakal jadi kunci pas kita buat ngebuka tabel statistik nanti. Akhirnya kita sampai di puncak analisa kita. Bagian 5, penarikan kesimpulan, momen penentuan. Nah, kalian harus tahu, kurva distribusi Chi kuadrat ini punya bentuk yang unik banget. Dia itu menceng ke kanan, positive skewness namanya. Kenapa menceng? Karena nilainya nggak akan pernah negatif akibat proses kuadrat tadi. Nah, daerah yang diarsir di ujung kanan ekor kurva itu adalah area kritis kita, zona terlarang di mana kita berhak menolak hipotesis nol.
cara pakainya, kita tinggal lihat tabel distribusi, turun ke bawah cari derajat bebas angka 2, terus geser ke kanan, cari kolom signifikansi alfa 0,05. Titik pertemuannya itu yang kita sebut sebagai nilai tabel, alias batas ambang pintu untuk masuk ke daerah kritis tadi. Jadi, ini dia aturan main buat nentuin nasib data kita. Sangat gampang. Setelah kalian menjumlahkan semua rumus panjang tadi untuk dapat skor akhir, bandingkan nilainya. Kalau Chi kuadrat hitung kalian ternyata angkanya lebih besar dari nilai tabel batas tadi, atau kalau nilai p-value kalian lebih kecil dari alfa 5%, maka selamat, tolak H0. Itu artinya variabel kalian terbukti saling berkaitan secara signifikan. Sebaliknya, kalau nilai hitung kalian lebih kecil dari nilai tabel, ya apa boleh buat, kita harus legowo nerima H0, yang berarti variabel-variabel tersebut emang jalan sendiri-sendiri, independen. Intinya, begini teman-teman. Coba resapi maknanya. Ketika kalian ngitung dan dapat skor Chi kuadrat yang gede banget, angka itu tuh seakan lagi ngomong sama kalian. Dia bilang bahwa gap antara kenyataan di lapangan dengan teori probabilitas itu terlalu ekstrim kalau cuma mau disebut kebetulan. Nggak mungkin kebetulan. Pasti ada daya tarik yang tersembunyi. Entah itu variabel khusus, pola perilaku konsumen, budaya kerja, atau apapun yang mendikte data tersebut buat berperilaku kayak gitu. Nah, tuntas sudah. Kita baru aja membongkar anatomi uji Chi kuadrat bareng-bareng. Dari yang awalnya cuma bayangan rumus abstrak, sekarang udah jadi senjata analitik yang tajam di tangan kalian. Sekarang tantangannya pindah ke kalian. Nanti waktu kalian berhadapan dengan data nyata, entah itu data laporan kepatuhan, tren bisnis, atau analisis survei konsumen, coba tanya ke diri sendiri. Apakah data yang ada di depan mata kalian ini menyembunyikan pola sebab akibat yang menunggu untuk diungkap, atau cuma variasi acak gara-gara kebetulan semata? Pakai framework yang baru aja kita pelajari ini dan biarkan data yang buka suara. Semangat mengolah data ya, dan sampai ketemu lagi di sesi bedah materi analitik kita yang selanjutnya. Ciao! Nah, itu dia penjelasan singkat dari kami, kelompok 2. Semoga materinya bisa terserap dengan baik dan bermanfaat buat teman-teman semua. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terus belajar!